Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. An-Nabiyul Muntazar, Nabi yang dinanti-nanti. Ittafaqa mu'arrikhul Arabi wa ashabus siyari anna ahlal kitabi kanu yantaziruna zuhura nabiyyin fi dhalika zamani wa kanu ya'lamuna awsafahu wa ahwalahu. Bersepakat ahli-ahli sejarah bangsa Arab dan ahli ashabus siyar, ulama-ulama tarikh, bahwasanya ahlul kitab Yahudi mereka itu menanti-nanti kemunculan seorang nabi di zaman itu, dan mereka itu mengetahui sifat-sifatnya nabi dan perihal-perihal nabi. Min dzalika annahum dzakaru, di antara demikian bahwasanya mereka menyebutkan yang pertama, al-awwal qissatu Halimah as-Sa'diyyati wa innaha kanat ta'ridu Rasulullah 'ala al-yahudi kullama marra biha jama'atun minhum wa tuhaddithuhum bi sya'nihi fakanu yaqudduna 'ala qatlihi fatahriba minhu. Di antaranya adalah cerita kisah daripada Halimah as-Sa'diyah, dan sesungguhnya ia Halimah dulunya menampilkan Rasulullah, menampakkan, memamerkan Rasulullah atas orang Yahudi setiap kali melewati dengan itu Halimah satu jamaah kelompok daripada Yahudi. Halimah menghambarkan kepada mereka dengan perihal Nabi, keadaan Nabi. Lalu mereka mendorong temannya satu sama lain atas membunuh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad masih anak-anak. Lalu lari Halimah daripada mereka. Thaniyan, yang kedua, annahum ittafaqu ala anna Buhaira ar-rahiba 'arafa ar-rasula bi 'alamatin fihi wa qala li Abi Talibin irji' bibni akhika ila baladihi wahdar 'alaihi al-yahud fa wallahi la in ra'awhu wa 'arafu minhu ma 'araftu la yabghihi kah? La yabghiyannahu la, ada nunnya kah? Iya. La yabghiyannahu syarran fa innahu kainun lahu sya'nun 'azimun fa asra'a bihi ila baladihi. Yang kedua, bahwasanya mereka itu bersepakat, ulama sejarah sepakat atas bahwasanya Buhaira sang pendeta Buhaira mengenali Rasul dengan tanda-tanda yang ada pada Rasul. Padahal Rasulullah masih anak-anak. Wa qala, dan Buhaira berkata kepada Abi Talib, irji' bibni akhika, pulanglah engkau, bawa pulanglah oleh engkau kemanakan engkau ke negerinya. Artinya bawa bulikan aja pian, bulikan aja. Padahal tujuan awal datang ke negeri Syam hendak berjualan, hendak berdagang. Terdapat Buhaira itu pian bulikan aja di sini nah. Bulikan aja pian. Wahdar alaihil yahud, waspadalah oleh engkau atas ini anak akan orang Yahudi. Artinya waspadai daripada orang Yahudi. Yahudi ini kada hendak benar Nabi akhiruz zaman diutus. Karena Nabi akhir zaman diutusnya dari bangsa Arab, musuh mereka, ya kan, musuh mereka orang Yahudi. La'in ra'auhu wa 'arafu minhu, jika mereka melihat anak ini, jika mereka mengenali daripada ini anak, ma'arabtu, sebagaimana yang aku kenali, layab kah? Ada wawunya kah? Iya kah? Oh gitu ya, layab gunnahu ya kah? Ya.
La yabgunnahu syarran, niscaya mereka melampaui batas dengan kejahatan. Niscaya mereka melampaui batas dengan kejahatan. Karena sesungguhnya akan terjadi baginya ini anak suatu hal yang besar, Maka bergegaslah Abu Thalib dengan nyanya Nabi ila baladihi ke negeri Nabi. Artinya hancap bulikat. Itu yang kedua. An-nabiyul muntazar, nabi yang dinanti. Al-thalisan yang ketiga, fi sirat ibn Hisyamin faslun an indari Yahuda bi Rasulillahi naqlan an riwayat ibn Ishaq fal yuraji' fi mawdi'ihi wa qad awradtuhu fi hadzal kitab. Di dalam sirah Ibni Hisyam ada pasal tentang inzari Yahud. Rasanya sudah nih. Peringatan orang Yahudi tentang Rasulullah. Mengutip daripada riwayat Ibnu Ishaq, hendaknya engkau merujuk pada tempatnya, pada judulnya. Sesungguhnya aku sudah mencantumkan ini di dalam kitab ini. Sudah ya semalam kisahnya. Rabi'an yang keempat, qissatu Salman Al-Farisi alladhi aslama ba'da an istadalla ala Rasulillahi bi alamatin kana ya'rifuha minar rahib alladhi sahibahu akhiran. Kisah dari Salman Al-Farisi yang berislam dia sesudah mencari bukti, mencari dalil atas Rasulullah, mencari-cari bukti untuk mengenali Rasulullah bi'alamatin, dengan beberapa tanda yang dia mengenalinya dari pendeta yang dia temani pada yang terakhir kali. Karena si Salman Al-Farisi ini kan beberapa kali berguru dengan pendeta sampai 3 kali ke 4 kali kan semalam kita baca. Yang terakhir hanya menyebutkan karena lagi pangjar aku tahu ada seseorang yang keyakinannya sama lawan kita, ya kah? Tapi yang ku tahu Nabi itu kena tempat hijrahnya ke Madinah, tempat negeri yang banyak pohon kurmanya. Nah, ikam cari ke situ ya. Lalu tulak Salman Al-Farisi, ya akhirnya berakhir di Madinah, walaupun jadi korban perdagangan manusia dijual. Kalau asalnya dulu dijual hanyar dimerdekakan. Wa qissatu islami Salman masyhuratun wa madhkuratun fil masadiril mu'tabarati. Kisah keislaman Salman populer tersebut di dalam sumber-sumber yang dijadikan acuan, allati yu'awilu 'alaihal mu'arrikhun, yang berpegang atasnya ulama-ulama tarikh. Wala yumkinu an takuna mukhtalifatan, dan tidak mungkin bahwa berbeda-beda. Mukhtalifatan kan mukhtaliqatan enggak? Mukhtalifatan lah. Nah, tidak mungkin berbeda-beda. Faqad rawaha Ibnu Abbasin an lisani Salman Al-Farisi nafsihi wal qissatu madhkuratun fi hadzal kitabi aidan li ahammiyatiha. Sesungguhnya meriwayatkan kisah ini oleh Ibnu Abbas dari lisan Salman Al-Farisi langsung. Artinya ada juga di dalam kitab ini, sudah halas malam. Dan kisahnya tersebut dalam ini kitab juga karena sangat pentingnya. Yang kelima, khamisan, Islamu Abdullah bin Salam ibn al-Haris fa innahu kana habaran aliman. Keislaman Abdullah bin Salam bin Haris, sesungguhnya dia dulunya pendeta Yahudi, rabi, ya kitalah rabi itu ya, pendeta Yahudi, aliman, yang berpengetahuan, yang alim.
asalnya menjadi pemuka agama di kalangan Yahudi. Datang Nabi Muhammad masuk Islam. Kenapa jadi masuk Islam? Jadi Nabi Muhammad ini sesuai lawan keilmuannya. Qala sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabtu sifatahu wasmahu wa zamanahu alladhi kunna natawaqqafu lahu. Fakuntu musarran lidzalika samitan alaihi hatta qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ujar Abdullah bin Salam, aku mengenali sifat Nabi, aku mengenali nama Nabi, aku mengenali masa-masanya Nabi. Artinya Sidin tahu kapan Nabi itu akan diutus oleh Allah. Yang mana dulunya kami menanti-nanti baginya itu. Maka aku pun dibuat senang karena demikian. Somitan alaih. Somitan alaih, jadi kita tidak bisa berkata apa-apa. Somitan alaih. Tidak bisa berkata apa-apa. Saking orang kehimungan itu kan gitu jadi ya, kada kawa lagi mengungkapkan apa yang harus diungkapkan, kada kawa lagi yang dipenderakan. Hatta qadima Rasulullah, hingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke kota Madinah, ila akhiri maqal, sampai akhir yang dikatakannya, mimma huwa madhkurun fi hadzal kitab, yaitu tersebut di dalam ini kitab, naqlan an sirati Ibni Hisham, dikutip daripada sirah bin Hisham, sirah Ibni Hisham. Belum ada pang lagi kita belajar nih, tapi kan ada. Sadisan, yang keenam. Kanatil arabu tasma'u min ahlil kitabi wa minal kuhani anna nabiyan yub'atsu fil arabi ismuhu Muhammadun. Dulunya bangsa Arab mendengar dari ahlul kitab, dari Yahudi, wa minal kuhan, daripada kahin-kahin, daripada peramal-peramal, bahwasanya nabi yang akan diutus di bangsa Arab namanya itu Muhammad. Ya kan, sudah ada bocoran nih. Sudah ada bocoran informasi nih. Dari mana dapatnya bocoran informasi? Dari Yahudi, dari yang sekarang dikenal dengan Israel. Nah, itu ilmu itu ditutupinya ketika Nabi Muhammad sudah ada di depan mereka, jadinya lain itu orangnya. Padahal dua baharinya mengesahkan pas Nabi Muhammad sudah ada di hadapan mata, kada hendak mengakui karena kecemburuan, karena rasa dengkinya, rasa irinya, sampai ia mengenyampingkan urusan akhiratnya demi apa? Memenangkan kedengkiannya. Nah, jadi orang Yahudi itu sudah menyebutkan nabi yang akan diutus itu namanya Muhammad. Lalu pasamma man balaghahu dzalika minal arabi waladahu Muhammadan tama'an fin nubuwah. Lalu menamailah orang yang sampai kepadanya itu berita dari bangsa Arab akan anak laki-lakinya dengan Muhammad. Nah, lalu orang yang kolehan anak lelakian, bila inya tahu informasi tentang ini, jar inya nabi terakhir itu, jar orang Yahudi nabi terakhir itu ngarannya Muhammad. Mendengar inya berita ini, langsung mentasmiyahi anaknya seorang Muhammad. Kenapa? Toma'an bin nubuwah. Karena sangat inginnya pada kenabian. Kalau pina jar anak unda yang nabi, ya kan? Kalau pina anak enda yang yang jadi nabi terakhir itu anak enda. Soalnya kan kesannya jar ahlul kitab, nabi terakhir itu ngarannya Muhammad. Ya kan, beberapa orang yang dinamai Muhammad. Wa qad dzakartu fi kitabi hadza asma'a ba'dihim naqlan an tabaqati Ibni Sa'din katibil Waqidi.
Sesungguhnya aku sebutkan dalam kitabku yang ini beberapa nama sebagian mereka. Dikutip daripada Tabaqat Ibni Sa'ad, Katibil Waqidi, sekretaris tukang catat Al-Waqidi. 6 sudahlah. Sabi'an, yang ketujuh, ma jaa fi sahihil Bukhari fi babi bad'il wahyi min anna Waraqah bin Naufal. Yang datang di dalam Sahih Al-Bukhari, kemarin sudah kita baca ini. Di dalam bab bad'ul wahyi, permulaan wahyu. Min anna Waraqah ibn Naufal, bahwasanya Waraqah bin Naufal yang pamannya Siti Khadijah, dzalika syekhul alimu bin Nasraniyah, itu orang syekh, orang tua, alim, ulama, berpengetahuan dengan Nasraninya. Walladzi, dan orang yang kana yaktubul Injila bil Ibraniyah, dan juga orang yang mencatat Injil berbahasa Ibrani. Injil itu bahasanya Ibrani. Qala li Rasulillah hina 'aradathu alaihi Khadijah. Waraqah berkata kepada Rasulullah ketika menampilkan atau menyodorkan atau menghadapkan Rasulullah atas Waraqah oleh Siti Khadijah. Ketika Khadijah menghadapkan Rasulullah kepada Waraqah, apa komentar Waraqah? Hadan namusul ladzi nazala ala Musa ila akhirih. Ini orang yang mendatangimu yang di gua itu namus, itu adalah Jibril yang pernah turun kepada Nabiullah Musa. Kenapa Jarsidin kada menyambat Nabi Isa? Maka Nasrani itu nabinya adalah Nabi Isa, bukan Nabi Musa, jar kayak itu nih. Kenapa yang Sidin sambat Nabi Musa bukan Nabi Isa? Karena Nabi Musa ini Nasrani dan Yahudi mereka sepakat Nabi Musa adalah nabi. Sedangkan Nabiullah Isa orang Yahudi memusuhi. Karena namun jadi kisah disebut Nabi Isa ada yang kada keterima. Jadi supaya diterima komentar Sidin nabah, ini orang yang mendatangimu di gua itu adalah namus Jibril yang dulunya turun kepada Nabi Musa. Yang terakhir, saminan, yang ke-8. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jama'a Bani Qainuqa wa huwa ta'ifatun minal yahud. Qala lahu, ya ma'syarul yahud ihdaru minallahi azza wa jalla mithla ma nazala bi Quraisyin minan niqmati. Wa aslimu fa innakum qad arabtum anni nabiyyun mursalun tajiduna dzalika fi kitabikum wa fi ahdillahi ilaikum. Masyaallah lah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala mengumpulkan Banu Qainuqa. Mereka itu adalah golongan Yahudi. Satu golongan di antara golongan-golongan Yahudi. Bangsa Arab di Madinah berapa Yahudinya? 3. Pertama, Yahudi Banu Qainuqa. Kedua, Yahudi Bani Nadir. Ketiga, Yahudi Bani Quraidah. Ketiga-tiganya berkhianat lawan Rasulullah. Nah, ketiga-tiganya berkhianat lawan Rasulullah. Nah, ketika mereka berkhianat, lalu dikumpulkan Nabi, jar Nabi, qala lahum, Nabi bersabda kepada mereka, ya masyarul Yahud, sekalian orang-orang Yahudi, ihdaru minallah, takutlah oleh kalian daripada Allah Azza wa Jalla. Seumpama atau seperti yang menimpa kaum Quraisy daripada azab. Artinya nih, takutan-takutan pangikam lawan Tuhan. Takutan lawan hal yang telah menimpa kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy itu kan dibalas Allah
pada perang Badar yang mereka itu padahal jumlahnya 900, ada yang mengatakan sampai 1000, kalah dengan pasukan muslim yang perlengkapan sederhana seadanya yang jumlahnya hanya 313, mengalahkan 900. Main bola aja ya, kalau main bola nih 5 lawan 10, kawam dah kita kau menang, siapa yang menang? 10 ya kalau. Nah, ada gini perang ya kan, 900 melawan 300, model yang kayak 9 melawan 3 ikung pemain ya kan. Menang yang 300 ini. Nah, itu karena pertolongan Allah. Waslimu, ujar Nabi, berislamlah kalian, sesungguhnya kalian sudah tahu bahwa akulah Nabi yang diutus, bahwa akulah Nabi yang diutus, yang kalian dapatkan demikian dalam kitab kalian dan di dalam janji Allah kepada kalian. Tapi Banu Qainuqa napa? Tetap aja nya karasinya juga kada hendak mentaati Nabi Muhammad. Padahal mentaati Nabi Muhammad itu keselamatan dunia dan akhirat. Artinya selamat di dunia kada menjadi musuh Islam, kada diperangi. Di akhirat selamat daripada neraka. Ada ini nya di karasinya apa akhirnya selagi di dunia mereka diusir daripada tanah mereka. Diusir Rasulullah. Kenapa berkhianat? Itu jar Yahudi aja kami bersedia meninggalkan kediaman kami asal kami jangan dibunuh. Aja Nabi diangkutinya. Tapi nya kada membawa napa-napa. Kada dibariakan Nabi membawa harta benda kecuali pedang. Gasan jaga-jaga di tengah jalan kalau pina menghadapi penjahat itu aja. Jadi diizinkan Nabi bawa pedang aja keluar. Pedang aja yang boleh dibawa, parang bener aja, lainnya tinggalkan. Sebelum mereka ninggalkan rumah mereka, ya kan, pada bawa hancur lawan rumah kayak di palar orang Islam ya kayaknya atap tuh ditumbuk ya kan, ya kayaknya tawing dibungkas supaya orang Islam nih kada mendapatkan untung nih lawan harta ghanimah biasanya nih. Jadi tawingnya dibungkasinya, ya kayaknya atapnya dilubanginya dulu. Diusir. Padahal sederhana ya kayaknya mau mentaati Nabi Muhammad selamat dunia akhirat. Tahu aja kalau sudah Nabi Muhammad Rasul kada masihnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.